Assalamualaikum Bu, selamat malam. Selamat malam, Waalaikumsalam. Eh, Perkenalkan, nama saya Luciana Sapitri. Kamu bisa memanggil saya Ibu Lucy. Dengan siapa saya berbicara? Nama saya Amelia Bu. Oh, Amel. Amel sebelumnya telah menghubungi Ibu ya via chat untuk melakukan konseling pada hari ini. Iya Bu, tadi saya udah ngechat Ibu di WhatsApp. Sebelumnya Amel sudah menghubungi Ibu via chat untuk melakukan proses konseling pada malam ini, dan proses konseling pada malam ini dilakukan melalui via video call karena jarak kita yang lumayan jauh untuk melakukan konseling tatap muka langsung. Jadi kita hari ini melakukan konseling via media online. Uh, Sebelumnya Amel apakah sudah pernah melakukan konseling? Belum Bu, belum pernah. Oke, jadi konseling ini merupakan proses pelayanan untuk membantu Amel melakukan tindakan memecahkan masalah dan mengambil keputusan sendiri yang Amel tidak bisa lakukan. Dan saya di sini sebagai konselor membantu Amel untuk melakukan Amel agar bisa memilih keputusan. Di peran ibu di sini agar Amel bisa mengambil keputusan sendiri, dan uh, Ibu harap Amel aktif dalam mengungkapkan pendapat Amel pada proses konseling hari ini. Saya akan berusaha aktif Bu dalam konseling ini, tapi saya juga nggak pengen kalau masalah saya ini diketahui sama orang lain. Jadi gini Amel, dalam konseling itu ada asas kerahasiaan dan itu merupakan kode etik dalam proses konseling. Jadi ibu di sini sebagai konselor tidak akan membagikan cerita Ameng ke siapapun. Dan dalam proses konseling pada hari ini juga ibu ingin Ameng melakukan asas kesukarelaan, yaitu mengungkapkan pendapat atau mengungkapkan cerita Ameng tanpa ada keterpaksaan. Jadi apakah Ameng sudah siap untuk menceritakan masalah Amel? Iya Bu, saya udah siap. uh, Kan Amel sebelumnya sudah menghubungi ibu untuk melakukan konseling. Berarti Amel ingin bercerita kepada ibu. Apakah ada cerita yang ingin Amel ceritakan kepada ibu? Iya Bu, ada. Saya punya masalah yang membuat saya bingung harus bertindak kayak gimana Bu. Masalah apa ya itu? Dan pergaulan saya serta keseharian saya di kampus Bu, dan juga di luar kampus. Terima kasih karena sudah bercerita kepada ibu. Lalu harapan Amel untuk setelah melakukan konseling ini apa? Saya berharap IP saya itu meningkat Bu, dan saya dapat teratasi sehingga menemukan solusinya Bu. Begini, konseling ini membutuhkan waktu sekitar beberapa menit untuk Amel lebih mengerti masalah Amel, dan Amel lebih memahami kondisi Amel dalam mengungkapkan pendapat. Apakah Amel setuju? Iya Bu, setuju. Baiklah, kalau kamu setuju, Ibu ingin kamu ceritakan masalah apa yang Amel hadapi saat ini. Begini Bu, saya punya masalah dengan saya yang ada kaitannya dengan IP saya yang sangat rendah di semester 1 ini Bu. Kalau boleh tahu bagaimana kondisi pergaulan Amel saat ini? Saya punya 4 anak Bu, tapi saya benci Bu sama mereka. Benci kenapa ya Amel? IP saya rendah. Sebenarnya saya pengen berhenti teman sama mereka, tapi nggak mungkin karena kita teman mama dan pasti saya bakal dikucilin. Apakah Amel sudah belajar secara maksimal?
Sudah, Bu, tapi belajar saya sering terganggu karena mereka. Kalau boleh tahu bagaimana keseharian Amel dalam bergaul dengan teman-teman Amel? Kami berempat selalu kemana-mana bersama, dan yang kami lakukan itu sangat gak bermanfaat, Bu, karena setiap kami pulang sekolah biasanya kami itu cuma menghabiskan sampai dan cuma buat nongkrong-nongkrong gak jelas kayak shopping dan sebagainya. Bahkan mereka sampai ngelupain ibadah, Bu. Apakah Amel sudah pernah menegur perbuatan mereka kalau sebenarnya tuh perbuatan mereka salah? Sudah sih, Bu, tapi nggak direspon. Malahan mereka malah mojokin saya kalau berargumen. Saat kami jalan, mereka lupa dengan sholat. Saya sering ngajak mereka buat sholat, tapi mereka malah bilang saya itu so alim. Emang sih, Bu, kalau dibanding dengan mereka, saya sendiri yang masih sholat. Kalau saya puasa sunnah juga saya alim, sering diledekin dan sebagainya. Saya juga pengen tetap menjadi teman akrab mereka. Sebelumnya kan Amel bilang kalau Amel pengen berhenti berteman sama mereka. Apakah sekarang Amel ingin tetap berteman bersama mereka? Iya juga sih, Bu. Sepertinya saya nggak bisa mengubah mereka, dan saya ingin mendapatkan IP saya maksimal. Jadi Amel mengalami IP turun itu karena Amel bergaul dengan mereka. Jadi tuh mereka itu banyak dampak negatifnya kepada Amel, dan itu berdampak terhadap IP Amel. Iya, Bu. Sejujurnya, Bu, sebenarnya saya pengen pergaulan kami ini tuh jadi yang lebih positif, Bu, dan merubah mereka jadi orang-orang yang berperilaku baik. Jadi Amel bahagia jika teman-teman Amel berubah ke arah yang lebih baik. Iya, Bu, apalagi kita udah berteman cukup lama, dan saya tuh bingung dengan kondisi ini. Jika saya menghubungi mereka, itu nggak mungkin. Jika pertemanan ini langsung, IP saya pasti akan selalu rendah. Jadi Amel kesal karena tingkah laku mereka. Nilai Amel tuh jadi menurun, IP Amel jadi tidak maksimal. Iya, Bu, saya tuh benar-benar gak tahu harus bertindak kayak gimana, apalagi kami juga satu kelas. Jadi Amel merasa frustasi karena perbuatan mereka, tetapi Amel juga tidak tahu harus berbuat apa. Ibu di sini ingin Amel untuk menyimpulkan apa yang Amel rasa, agar Amel tahu juga apa yang sedang Amel pikirkan dan Amel rasakan. Iya, Bu, saya sedih karena semua ini. Kalau saya, Bu, saya sangat pada saat ini ibu ingin Amel untuk menetapkan tujuan, dan dalam menetapkan tujuan ini ibu ingin Amel memikirkan siapa saja yang terlibat dan hal apa saja yang terlibat bagi Amel dalam menetapkan tujuan ini. Nah, menurut Amel siapa aja yang dapat terlibat dalam tujuan Amel ke depannya? Sepertinya cuma saya, belajar saya, dan rekan-rekan saya. Terus apa yang bakal Amel lakuin kalau Amel tidak mendapatkan IP atau nilai yang maksimal dan merubah teman-teman Amel? Saya akan berusaha dengan baik. Ya, itu rencana yang bagus ya Amel, tapi yang lebih penting adalah bagaimana cara Amel melakukannya. Nah, Bu, masalahnya di samping saya tuh agak teman-teman saya tuh nggak pandai buat nasihatin mereka dengan baik, dan saya juga agak malas belajar kalau dihadapin dengan seperti ini. Jadi Amel kesulitan dalam mengungkapkan nasihat kepada teman-teman Amel. Berarti Amel harus menghilangkan rasa rikuh. Terus selanjutnya Amel
harus bisa merespon secara kuat dan hindarkan rasa malas yang ada pada diri Amel. Untuk menghilangkan rasa liku, insya Allah saya bisa. Caranya bisa merespon dengan kuat dan rasa malas karena lingkungan, Bu. Amel dapat merespon secara akurat jika Amel dapat memahami apa yang dikemukakan dan oleh orang lain, sehingga Amel dapat mengkomunikasikan perubahan tersebut baik dari lingkungan dan baik dari teman-teman Amel. Bagaimana, apakah Amel sudah mengerti? Lalu gimana cara menghindarkan rasa malas belajar karena lingkungan, Bu? Sebenarnya dimanapun lingkungannya pasti ada tempat yang membuat tidak nyaman dan lingkungan yang tidak sehat. Jadi kita mengatasinya dari diri kita sendiri untuk menyikapi masalah tersebut. Amel bisa melakukan hal-hal positif untuk menghilangkan rasa malas tersebut dan untuk mendistract rasa malas Amel. Jadi Amel bisa lebih fokus untuk meningkatkan nilai IP Amel, serta Amel dapat banyak-banyak membaca buku untuk menambah wawasan Amel. Apakah sudah mengerti, Amel? Sudah mengerti. Jika Amel sudah mengerti, sekarang bagaimana Amel lebih tegas untuk mengingatkan teman-teman Amel agar berubah ke arah yang lebih baik? Saya akan coba membawa mereka ke tempat yang se-enjoy mungkin, Bu. Nah, bagus Amel. Jika Amel ingin membawanya secara enjoy. Sekarang bagaimana Amel merumuskan tujuan setelah melakukan konseling pada malam ini? Baik, Bu. Saya merasa liku dengan teman saya untuk memberi nasihat dan tidak tegas. Dengan itu, saya harus merubah mindset mereka dengan cara ketegasan tersebut di tempat yang se-enjoy mungkin. Dan untuk memperoleh IP maksimal, seharusnya maksimal dan memerangi rasa malas, bukan dengan keadaan. Karena semua tergantung pada kita. Bagus sekali jika Amel sudah merumuskan tujuan Amel. Iya, Bu. Wah, Amel, rupanya waktu kita sudah hampir habis. Iya, Bu. Untuk memanfaatkan waktu, Ibu ingin Amel mengungkapkan kembali pokok-pokok hasil pembicaraan kita pada malam ini. Saya harus memahami pikiran saya dan berteman dengan kondisi apapun rupanya, agar saya mampu menyikapi dengan baik sehingga saya tidak kesulitan dalam fokus belajar, sehingga IP saya naik, dan saya harus melakukan teknik monitoring langsung yang Ibu katakan setiap bersama dengan mereka. Jadi IP saya mantap dan teman-teman saya berakhlak. Dan yang terpenting bagi saya harus mampu memerangi rasa malas. Bagus, rupanya Amel sudah paham. Bagaimana perasaan Amel setelah melakukan konseling pada malam ini? Alhamdulillah, saya merasa lega, Bu. Setelah kalau begitu, karena Amel juga sudah mengatasi masalah Amel dan Amel sudah mengetahui apa yang bakal Amel lakukan, dan Amel sudah mengetahui tujuan Amel selanjutnya, serta hal apa yang perlu Amel lakukan. Ibu harap Amel kedepannya tetap menjadi pribadi Amel yang baik dan dapat meningkatkan nilai Amel. Pertemuan ibu rasa pertemuan kita cukup sampai di sini. Semoga Amel kedepannya menjadi orang yang sukses. Ya, Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Amel.